Itu undang-undang tentang pengadilan HAM. Nah, dalam surat yang kami kirimkan kepada kantor perwakilan PBB tadi, kami sebutkan bahwa pembunuhan tersebut bukan hanya dilakukan oleh aparat kepolisian, tetapi juga oleh aparat yang berasal dari lembaga negara yang lain. Jadi kita ingin mengatakan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh aparat negara. Kemudian kami juga melaporkan bahwa pemerintah selama ini bertindak sangat nyata dengan melibatkan Komnas HAM, bahwa pembunuhan yang disebutkan pembunuhan biasa yang sebetulnya adalah pelanggaran HAM berat itu dilakukan melalui merujuk kepada hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari TP3 dan juga UI Watch pada pagi ini telah menyampaikan laporan dan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam oleh TP3 berupa buku putih kepada kantor perwakilan PBB di Jakarta yang disebut sebagai United Nations Resident Office atau kantor perwakilan PBB di Jakarta. Intinya dalam surat yang kami kirimkan kepada pimpinan perwakilan PBB di Jakarta ini, yaitu di Menara Tamrin lantai 7, adalah bahwa yang selama ini disebarkan oleh pemerintah dan Komnas HAM bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS yang terjadi pada tanggal 6 Desember tahun 2020 itu hanya pembunuhan biasa. Padahal TP3 menemukan bahwa pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan sadis yang didahului dengan penyiksaan, dan karena itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Karena itu maka pengadilannya haruslah mengikuti pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Nah, dalam surat yang kami kirimkan kepada kantor perwakilan PBB tadi, kami sebutkan bahwa pembunuhan tersebut bukan hanya dilakukan oleh aparat kepolisian, tetapi juga oleh aparat yang berasal dari lembaga negara yang lain. Jadi kita ingin mengatakan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh aparat negara. Kemudian kami juga melaporkan bahwa pemerintah selama ini bertindak sangat nyata dengan melibatkan Komnas HAM, bahwa pembunuhan yang disebutkan pembunuhan biasa yang sebetulnya adalah pelanggaran HAM berat itu dilakukan melalui merujuk kepada hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Jadi laporan Komnas HAM yang disebut sebagai laporan hasil penyelidikan pada kenyataannya hanyalah hasil pemantauan, sehingga tidak masuk kategori atau laporan yang bisa menjadi dasar dilakukannya proses hukum.
Karena hanya laporan pemantauan, maka karena itu kami laporkan juga kepada perwakilan PBB tadi bahwa pemerintah, terutama Presiden Jokowi, harus menepati komitmen atau janjinya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat itu secara pro justisia, secara aturan yang berlaku di negara Indonesia, yaitu bahwa penyelidikan harus dilakukan dimulai dari komitmen pemerintah untuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan. Setelah itu baru ada proses lanjutan, yaitu melibatkan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan. Baru setelah itu ada proses di pengadilan. Nah, faktanya ini belum pernah terjadi. Yang ada hanyalah rekayasa supaya publik seolah-olah bisa dipaksa untuk menerima bahwa proses hukum telah terjadi, yang faktanya itu belum pernah terjadi. Karena penyelidikan sendiri belum pernah dilakukan oleh Komnas HAM. Karena itu salah satu yang kita tuntut adalah supaya Presiden Jokowi menepati janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini, pembunuhan sadis terhadap 6 pengawal HRS, dilakukan sesuai komitmennya, yaitu untuk prosesnya dilakukan secara adil, transparan, dan diterima publik. Sejauh ini hal-hal tersebut belum pernah dilakukan, baik oleh Komnas HAM maupun oleh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang ada hanyalah pengadilan dagelan atau komedi, yang karena itu kami menuntut untuk Presiden Jokowi menepati janji agar kasus pembunuhan HAM berat ini dituntaskan setuntas-tuntasnya secara adil, transparan, dan dapat diterima publik, yaitu mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kalau itu belum dilakukan, kami dari TP3 juga dari UI Watch akan terus melakukan advokasi, termasuk seperti yang kami lakukan hari ini, yaitu mendatangi kantor perwakilan PBB di Indonesia di Menara Tamrin ini, agar rakyat paham apa sebenarnya yang terjadi dan apa manipulasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, bahwa selama ini disebutkan telah ada pengadilan dan misalnya Kapolri minta novum, padahal pengadilan secara pro justisianya sendiri belum pernah dilakukan. Jadi kami sekali lagi menuntut dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menuntut Presiden Jokowi